Assalamualaikum teman-teman. Kalian pernah kepikiran nggak? Gimana rasanya puasa Ramadan di negara yang jauh dari Indonesia, seperti Uganda? Nah, di video kali ini aku bakal berbagi pengalaman pertama kali puasa di sini. Dan yang paling bikin penasaran, takjil di Uganda itu seperti apa ya? Apakah beda banget sama di Indonesia? Yuk, kita cari tahu bareng. Halo teman-teman semua, selamat datang di channel ini. Semoga kalian dalam keadaan sehat dan puasanya lancar. Ya, Ramadan selalu jadi bulan yang spesial. Dan kali ini aku punya pengalaman unik karena bisa menjalani puasa di Uganda, salah satu negara di Afrika Timur. Pasti banyak banget hal menarik yang bisa kita eksplor, terutama soal makanan khas berbuka di sini. Sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk like video ini, subscribe channel ini, dan aktifkan lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan video seru lainnya selama Ramadan. Dukung terus channel ini supaya kita bisa berbagi pengalaman unik dari berbagai belahan dunia. Oh iya, aku juga mau ngajak teman-teman semua untuk menulis sholawat di kolom komentar sebagai bentuk rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad. Dan sekalian, komen juga dari kota mana kalian nonton video ini. Aku pengen tahu Ramadan di tempat kalian kayak gimana. Hari pertama puasa di Uganda menjadi pengalaman yang sangat berkesan buatku. Sejak subuh, suasana di sini terasa begitu berbeda dibandingkan dengan di Indonesia. Biasanya, di kampung halamanku, suara azan subuh menggema dari berbagai masjid, disertai suara orang-orang yang bersiap sahur, ibu-ibu yang memasak di dapur, serta pedagang keliling yang menjajakan makanan sahur seperti nasi uduk dan bubur kacang hijau. Namun di Uganda, suasananya jauh lebih tenang. Kota Kampala, ibu kota Uganda, yang biasanya ramai oleh aktivitas masyarakat, terlihat sedikit lebih sunyi di pagi hari saat Ramadan. Saat sahur, aku menyadari bahwa kebiasaan makan di sini cukup berbeda. Di Indonesia, kita terbiasa sahur dengan nasi dan lauk pauk seperti ayam, ikan, atau sayur. Sementara itu, di Uganda, makanan pokok mereka bukanlah nasi, melainkan matoke, yaitu pisang hijau yang diolah dengan cara dikukus atau ditumbuk hingga teksturnya mirip mashed potato. Matoke ini biasanya disajikan dengan saus kacang atau semur daging khas Afrika. Rasanya unik, sedikit manis dan gurih, dengan tekstur lembut yang cukup mengenyangkan untuk sahur. Selain itu, orang Uganda juga sering sahur dengan posho, makanan berbahan dasar tepung jagung yang mirip dengan papeda di Indonesia Timur. Setelah sahur dan menunaikan salat subuh, aku keluar untuk melihat bagaimana suasana pagi di kota ini selama Ramadan. Yang menarik, meskipun Uganda bukan negara mayoritas Muslim, komunitas Muslim di sini cukup besar, terutama di kota-kota besar seperti Kampala. Masjid-masjid berdiri megah, dan masyarakat Muslim menjalankan ibadah dengan penuh semangat. Masjid Gaddafi, salah satu masjid terbesar di Afrika Timur yang berada di Kampala, menjadi pusat kegiatan keagamaan selama Ramadan. Banyak umat Islam yang datang ke masjid ini untuk salat berjamaah, membaca Al-Quran, dan berdiskusi tentang agama. Saat siang hari, tantangan berpuasa di Uganda mulai terasa. Berbeda dengan Indonesia yang memiliki iklim tropis dengan kelembaban tinggi, Uganda memiliki suhu yang lebih panas dan kering, terutama di daerah pedalaman. Saat berjalan-jalan di sekitar Kampala, aku merasakan panas yang cukup menyengat, membuat rasa haus lebih cepat datang. Namun, masyarakat Muslim di sini tetap menjalankan puasa dengan penuh keikhlasan. Di beberapa sudut jalan, terlihat pedagang kecil yang menjual makanan dan minuman, tetapi mereka sangat menghormati orang yang berpuasa dan tidak makan atau minum secara terbuka di depan umum. Menjelang sore, suasana Ramadan semakin terasa. Jika di Indonesia biasanya kita melihat banyak pedagang yang menjajakan takjil di sepanjang jalan, di Uganda pun ada tradisi serupa. Aku berjalan menuju salah satu pasar Ramadan yang terkenal di Kampala, tempat di mana warga Muslim berbondong-bondong mencari makanan untuk berbuka. Pasar ini mirip dengan pasar takjil di Indonesia, meskipun dengan pilihan makanan yang berbeda. Di sini, banyak pedagang yang menjual hidangan khas Uganda, seperti samosa, yaitu gorengan berbentuk segitiga yang berisi daging cincang atau sayuran, yang sekilas mirip dengan pastel di Indonesia. Ada juga chapati, sejenis roti pipih yang menjadi makanan pokok di banyak negara Afrika. Yang membuatku terkejut adalah banyaknya orang yang membeli minuman tradisional berbahan dasar jahe dan rempah-rempah untuk berbuka. Minuman ini dipercaya bisa membantu mengembalikan energi setelah seharian berpuasa. Selain itu,
Aku juga menemukan berbagai makanan manis seperti mandazi, sejenis donat goreng tanpa isian yang sering disajikan dengan teh hangat. Makanan ini cukup populer di Afrika Timur dan menjadi favorit banyak orang untuk berbuka puasa. Selain makanan, suasana kebersamaan di pasar Ramadan ini juga sangat terasa. Orang-orang saling menyapa dengan ramah. Para pedagang menawarkan dagangannya dengan senyum, dan banyak anak kecil yang ikut membantu orang tuanya berjualan. Yang membuatku semakin kagum adalah budaya berbagi di sini. Beberapa komunitas Muslim lokal menyediakan makanan gratis untuk siapa saja yang ingin berbuka puasa, mirip dengan tradisi berbagi takjil di Indonesia. Ada tenda-tenda khusus yang disiapkan untuk memberikan makanan kepada masyarakat yang kurang mampu, dan semua orang dipersilakan untuk makan bersama tanpa melihat latar belakang mereka. Saat matahari mulai terbenam, suasana semakin ramai. Orang-orang berkumpul di sekitar masjid dan di pinggir jalan, menunggu azan maghrib berkumandang. Beberapa keluarga membawa tikar dan makanan dari rumah untuk berbuka bersama di taman-taman kota. Aku merasa sangat beruntung bisa merasakan suasana Ramadan yang begitu hangat dan penuh kebersamaan di Uganda. Meskipun berada jauh dari Indonesia, aku merasa seperti berada di rumah karena nilai-nilai kebersamaan dan solidaritas tetap terasa kuat di sini. Ketika azan maghrib akhirnya berkumandang, semua orang serempak mengambil makanan mereka dan mulai berbuka dengan penuh kebersyukuran. Aku pun ikut serta dalam momen spesial ini, mencoba berbagai takjil khas Uganda untuk pertama kalinya. Aku memulai dengan samosa yang gurih dan renyah, kemudian mencicipi chapati yang lembut dan sedikit berminyak. Aku juga mencoba matoke, yang ternyata sangat mengenyangkan dan memiliki rasa yang unik. Semua makanan ini memberikan pengalaman baru yang tak terlupakan dalam perjalanan Ramadan kali ini. Pengalaman hari pertama puasa di Uganda benar-benar membuka mataku tentang betapa beragamnya budaya Muslim di seluruh dunia. Meskipun tradisi dan makanan yang disantap berbeda dengan di Indonesia, esensi Ramadan tetap sama: beribadah, berbagi, dan bersyukur atas nikmat yang diberikan Allah. Aku merasa terharu melihat bagaimana komunitas Muslim di Uganda merayakan Ramadan dengan penuh kegembiraan meskipun mereka hidup dalam kondisi yang jauh berbeda dari kita di Indonesia. Setelah berbuka puasa, aku melanjutkan perjalanan ke Masjid Gaddafi untuk melaksanakan salat maghrib dan tarawih bersama masyarakat Muslim di sana. Di dalam masjid, suasana begitu khusyuk. Jamaah berdiri berjajar dalam syaf yang rapi, imam membacakan ayat-ayat suci Al-Quran dengan merdu, dan semua orang fokus dalam ibadah mereka. Aku merasa sangat bersyukur bisa merasakan pengalaman spiritual ini, yang semakin mempererat rasa persaudaraan antara sesama Muslim, meskipun berasal dari budaya dan negara yang berbeda. Hari pertama Ramadan di Uganda benar-benar menjadi pengalaman yang luar biasa bagiku. Aku belajar banyak tentang budaya dan tradisi Muslim di Afrika Timur, serta menyadari bahwa meskipun kita berasal dari tempat yang berbeda, semangat Ramadan tetap menyatukan kita semua dalam satu ikatan keimanan. Aku sangat menantikan hari-hari berikutnya di Uganda, dan ingin terus menjelajahi lebih banyak cerita menarik selama bulan suci ini. Setelah menjelajahi suasana Ramadan di Uganda, tibalah waktunya berburu takjil untuk berbuka puasa. Aku sangat antusias karena ini adalah pertama kalinya aku mencoba makanan khas Uganda saat Ramadan. Sejak sore, aku melihat banyak orang mulai berkumpul di pasar tradisional, terutama di kawasan yang dikenal sebagai pusat komunitas Muslim di Kampala. Pasar ini ramai dengan pedagang yang menjajakan berbagai makanan dan minuman khas untuk berbuka. Meski tidak sebesar pasar Ramadan di Indonesia, tempat ini memiliki daya tariknya sendiri dengan makanan-makanan unik yang tidak biasa aku temui sebelumnya. Saat berjalan memasuki pasar, aroma rempah-rempah dan makanan goreng langsung menyambutku. Di sisi kanan jalan, ada seorang ibu tua yang sedang menggoreng sesuatu yang tampak seperti pastel, tetapi bentuknya lebih kecil dan berwarna lebih coklat keemasan. Aku pun penasaran dan mendekatinya. "Ini namanya samosa," kata ibu penjual dengan senyum ramah. Aku langsung teringat dengan samosa yang pernah aku coba sebelumnya di Indonesia, biasanya di restoran Timur Tengah atau India. Namun, samosa di sini tampak lebih kecil dan lebih garing. Setelah membelinya dan mencicipinya, aku langsung kagum dengan rasanya. Kulitnya sangat renyah, dan isian daging sapi cincangnya begitu kaya akan rasa, karena menggunakan berbagai bumbu khas Afrika. Rasanya sedikit pedas, tetapi gurih dan sangat cocok dijadikan sebagai takjil pembuka saat berbuka puasa. Tak jauh dari lapak samosa, aku menemukan pedagang yang menjual chapati,
salah satu makanan yang sangat populer di Uganda dan beberapa negara Afrika Timur lainnya. Chapati adalah roti pipih yang dibuat dari tepung terigu dan dimasak di atas wajan datar tanpa minyak. Cara membuatnya sekilas mirip dengan roti canai atau paratha di India. Aku melihat langsung bagaimana pedagang ini mengolah adonan chapati dengan cekatan, menipiskannya, lalu memanggangnya di atas wajan besar hingga berwarna kecoklatan. Aku penasaran dan bertanya kepadanya, bagaimana cara orang Uganda biasanya menyantap chapati saat berbuka puasa? Biasanya kami memakannya dengan sup kacang atau daging, tapi ada juga yang menyantapnya dengan teh manis, jawab sang pedagang. Aku pun langsung mencoba selembar chapati yang masih hangat, menggulungnya, dan mencelupkannya ke dalam sup kacang yang disediakan. Rasanya unik. Tekstur chapati yang kenyal berpadu dengan rasa kacang yang gurih dan sedikit manis. Aku berpikir, makanan ini mirip dengan cara orang Indonesia menyantap roti dengan kari. Setelah puas mencoba samosa dan chapati, aku berjalan lebih jauh ke dalam pasar dan menemukan sesuatu yang benar-benar menarik perhatianku. Matoke, yaitu pisang hijau yang dimasak sebagai makanan utama. Jika di Indonesia, pisang lebih sering dijadikan makanan manis seperti kolak atau pisang goreng. Di Uganda, pisang justru dijadikan sebagai lauk utama yang disantap dengan daging dan saus kacang. Aku melihat seorang pedagang yang sedang mengukus matoke dalam panci besar, lalu menghaluskannya hingga teksturnya mirip dengan mashed potato. Kamu harus mencobanya. Ini makanan khas kami, kata seorang pelanggan yang melihatku penasaran dengan matoke. Aku pun membeli satu porsi dan mencicipinya untuk pertama kali. Teksturnya lembut, lebih padat daripada mashed potato, dengan rasa yang sedikit manis tetapi dominan gurih. Saat disantap bersama saus kacang, matoke menjadi lebih kaya rasa. Ini adalah pengalaman baru yang sangat menarik bagiku, karena belum pernah aku menemukan pisang yang diolah dengan cara seperti ini sebelumnya. Di tengah-tengah perjalanan berburu takjil, aku juga melihat banyak pedagang yang menjual minuman tradisional untuk berbuka puasa. Salah satu yang menarik perhatianku adalah minuman berwarna kecoklatan yang disajikan dalam gelas plastik besar. Aku bertanya kepada pedagangnya, dan ia menjelaskan bahwa ini adalah minuman jahe khas Uganda yang disebut tang awizi. Minuman ini dibuat dari campuran jahe segar, kayu manis, cengkeh, dan gula, lalu disajikan dalam keadaan hangat atau dingin. Aku langsung mencoba satu gelas dan rasanya benar-benar menyegarkan. Hangatnya jahe memberikan sensasi yang menenangkan di tenggorokan, sementara aroma rempah-rempahnya membuatku merasa lebih rileks setelah seharian berpuasa. Selain tang awizi, ada juga minuman lain yang cukup populer di sini, yaitu jus tamarind atau asam jawa. Minuman ini sangat mirip dengan es asam yang biasa kita temui di Indonesia, tetapi dengan rasa yang lebih kuat dan lebih pekat. Aku juga mencoba satu gelas jus tamarind ini, dan rasanya benar-benar menyegarkan. Asamnya pas, tidak terlalu kuat, dan dicampur dengan sedikit gula sehingga memberikan keseimbangan rasa yang sempurna. Minuman ini benar-benar cocok untuk mengembalikan energi setelah seharian berpuasa. Tak jauh dari lapak minuman, aku melihat beberapa orang sedang menggoreng sesuatu yang berbentuk seperti donat. Aku langsung penasaran dan mendekatinya. Ternyata, ini adalah mandazi, yaitu donat goreng khas Afrika Timur. Mandazi dibuat dari adonan tepung terigu yang dicampur dengan sedikit gula, ragi, dan santan, lalu digoreng hingga mengembang dan berwarna kecoklatan. Aku membeli beberapa potong dan mencicipinya. Wah, rasanya benar-benar enak. Teksturnya lembut di dalam tetapi renyah di luar, dengan sedikit rasa manis yang tidak terlalu berlebihan. Mandazi biasanya disantap dengan teh hangat, dan aku bisa membayangkan betapa nikmatnya makanan ini sebagai camilan berbuka puasa. Semakin lama aku berada di pasar Ramadan ini, semakin aku menyadari bahwa berburu takjil di Uganda memberikan pengalaman yang benar-benar berbeda dari di Indonesia. Jika di Indonesia kita terbiasa dengan kolak, es buah, dan gorengan seperti bakwan dan tahu isi, di Uganda justru lebih banyak makanan berbasis tepung seperti chapati dan mandazi, serta makanan berat seperti matoke dan sup kacang. Namun, meskipun makanan yang dijual berbeda, aku merasakan kesamaan dalam semangat berbagi dan kebersamaan di bulan Ramadan. Banyak pedagang yang dengan ramah menjelaskan tentang makanan mereka kepadaku, dan beberapa orang bahkan mengajakku duduk bersama untuk menikmati makanan berbuka. Ini adalah pengalaman yang sangat menyentuh, karena aku merasa diterima dengan begitu hangat oleh komunitas Muslim di Uganda, meskipun aku berasal dari negara yang jauh. Setelah puas berburu takjil,
Aku memutuskan untuk duduk di salah satu sudut pasar sambil menunggu waktu berbuka. Aku mengeluarkan semua makanan yang sudah aku beli, dan mulai mengatur semuanya di atas meja kecil. Aku tidak sabar untuk mencicipi berbagai makanan khas Uganda ini saat azan maghrib berkumandang. Ini akan menjadi salah satu pengalaman berbuka puasa yang paling berkesan dalam hidupku. Saat matahari mulai meredup di ufuk barat, suasana pasar Ramadan di Kampala semakin dipenuhi oleh energi yang luar biasa. Wajah-wajah penuh antusias dan kegembiraan terlihat di antara para pemburu takjil yang sudah mendapatkan makanan pilihan mereka. Di sudut pasar, aku melihat banyak keluarga berkumpul, menggelar tikar sederhana di tanah, dan menata makanan mereka dengan penuh kehangatan. Pemandangan ini sangat mengingatkanku pada suasana berbuka puasa di Indonesia, di mana orang-orang duduk bersama di masjid, di taman kota, atau di rumah dengan keluarga mereka. Aku duduk di salah satu bangku kayu yang tersedia di pinggir jalan, menatap langit yang mulai berubah warna menjadi jingga kemerahan. Di hadapanku, ada berbagai macam hidangan yang telah aku beli sebelumnya. Samosa renyah yang masih hangat, capati lembut yang telah aku siapkan bersama sup kacang, segelas tangawizi yang aromanya begitu menggoda, serta beberapa potong mandazi yang tampak sangat menggiurkan. Perasaan tak sabar untuk berbuka mulai terasa, tetapi aku juga menikmati momen menunggu ini, di mana aku bisa menyaksikan bagaimana komunitas Muslim di Uganda berkumpul dan saling berbagi makanan dengan penuh kehangatan. Beberapa menit sebelum azan maghrib berkumandang, seorang pria tua dengan senyum ramah menghampiriku. Ia mengenakan jubah putih bersih dengan sorban kecil di kepalanya. "Kamu sendirian di sini? Mari berbuka bersama kami," katanya dengan suara lembut. Aku tersenyum dan mengangguk, merasa tersentuh oleh keramahan orang-orang di sini. Aku kemudian mengikuti pria tua itu ke sebuah tenda sederhana di mana beberapa keluarga sudah duduk rapi, siap berbuka puasa bersama. Tenda ini ternyata adalah tempat berbagi makanan gratis yang disediakan oleh komunitas Muslim setempat. Aku melihat banyak orang, baik yang kurang mampu maupun yang hanya sekadar ingin berbuka bersama, duduk bersebelahan tanpa memandang latar belakang mereka. Aku merasakan kehangatan yang luar biasa dalam kebersamaan ini. Di hadapan kami, terdapat piring besar berisi nasi dengan saus kacang, daging bakar yang menggoda selera, serta beberapa buah kurma yang sudah disiapkan untuk berbuka. Tak lama kemudian, suara azan maghrib berkumandang dari pengeras suara masjid terdekat. Suasana yang tadinya penuh percakapan dan tawa seketika berubah menjadi hening. Semua orang serempak mengambil kurma pertama mereka, mengangkatnya ke mulut, dan mengunyahnya dengan penuh rasa syukur. Aku pun melakukan hal yang sama. Kurma pertama yang aku makan terasa begitu manis dan lembut, memberikan energi instan setelah seharian berpuasa. Setelah membatalkan puasa dengan kurma dan beberapa teguk air, aku segera mencicipi makanan lainnya. Aku mulai dengan sup kacang yang kental dan gurih, mencelupkan capati ke dalamnya. Rasanya benar-benar luar biasa. Sup kacang ini memiliki rasa yang sangat kaya, sedikit pedas, tetapi juga ada sentuhan manis alami dari kacang yang digunakan. Capati yang lembut dan sedikit berminyak berpadu sempurna dengan sup ini, menciptakan kombinasi rasa yang sangat memuaskan. Lalu, aku mengambil sepotong samosa yang renyah dan menggigitnya. Isian dagingnya begitu kaya rempah, memberikan sensasi yang benar-benar unik di lidahku. Aku juga mencoba tangawizi, minuman jahe khas Uganda yang aku beli sebelumnya. Saat menyesapnya, rasa jahe yang hangat langsung mengalir ke tenggorokan, memberikan sensasi yang menenangkan. Aku tersenyum, merasa begitu bersyukur bisa merasakan makanan-makanan khas ini di bulan Ramadan yang penuh berkah. Di sekelilingku, aku melihat banyak orang berbincang dengan akrab, berbagi makanan satu sama lain, dan tertawa bersama. Meskipun ini adalah pertama kalinya aku berbuka puasa di Uganda, aku tidak merasa asing sama sekali. Aku merasa diterima seperti keluarga, seolah-olah aku telah lama menjadi bagian dari komunitas ini. Setelah selesai makan, beberapa orang mulai berdiri dan berjalan menuju masjid untuk melaksanakan salat maghrib. Aku pun ikut berjalan menuju Masjid Gaddafi, masjid terbesar di Uganda, yang menjadi pusat ibadah umat Muslim di Kampala. Saat tiba di sana, aku melihat ratusan orang berkumpul, bersiap-siap untuk salat berjamaah. Aku mengambil wudhu, lalu masuk ke dalam masjid yang megah ini. Interiornya sangat indah, dengan karpet merah yang tebal, lampu-lampu gantung yang berkilauan, serta kaligrafi Arab yang menghiasi dindingnya. Saat imam mulai mengucapkan takbir,
Semua jamaah berdiri dalam barisan yang rapi. Aku merasakan ketenangan luar biasa saat melaksanakan salat maghrib di sini. Suara imam yang membaca ayat-ayat suci Al-Quran begitu merdu, memenuhi ruangan dengan keindahan spiritual yang sulit diungkapkan dengan kata-kata. Aku menutup mata sejenak, merenungkan semua yang telah aku alami hari ini. Setelah selesai salat, aku duduk di sudut masjid, mengamati orang-orang yang saling menyapa dan berbincang setelah ibadah. Beberapa anak kecil berlari-lari kecil di halaman masjid, sementara para orang tua duduk bersama, berbagi cerita tentang hari pertama puasa mereka. Aku tersenyum, menyadari betapa Ramadan di Uganda benar-benar memiliki keunikan tersendiri, namun tetap membawa esensi yang sama dengan Ramadan di Indonesia. Di tengah perenungan ini, aku berpikir tentang betapa luasnya dunia dan bagaimana setiap tempat memiliki tradisi Ramadan yang berbeda. Meskipun makanan yang aku santap hari ini tidak seperti yang biasa aku makan di Indonesia, dan meskipun lingkungan di sini jauh dari rumahku, aku tetap merasakan kehangatan yang sama. Ramadan benar-benar adalah bulan yang menyatukan umat Islam di seluruh dunia, dimanapun mereka berada. Sebelum meninggalkan masjid, aku berbicara dengan beberapa orang yang juga sedang duduk bersantai di halaman masjid. Mereka bertanya tentang pengalamanku selama di Uganda, dan aku dengan antusias berbagi cerita tentang bagaimana aku sangat menikmati makanan khas di sini. Mereka tertawa dan berkata bahwa mereka juga ingin suatu hari mencoba berbuka puasa di Indonesia, mencicipi kolak, es buah, dan gorengan khas Nusantara. Saat malam semakin larut, aku berjalan kembali ke tempat penginapanku dengan hati yang penuh rasa syukur. Hari pertama Ramadan di Uganda telah memberikanku pelajaran berharga tentang kebersamaan, berbagi, dan pentingnya menjaga silaturahmi, bahkan di tempat yang jauh dari rumah. Aku merasa sangat bersyukur telah diberi kesempatan untuk mengalami semua ini, dan aku tidak sabar untuk melihat apa lagi yang akan aku temui selama bulan suci ini di Uganda. Ramadan bukan hanya tentang menahan lapar dan haus, tetapi juga tentang menemukan keindahan dalam perbedaan dan merayakan persatuan dalam keberagaman. Dan malam ini, di Kampala, aku benar-benar merasakan makna sejati dari Ramadan. Masya Allah, pengalaman pertama puasa di Uganda ini benar-benar luar biasa. Aku nggak nyangka kalau takjil di sini ternyata beda banget dari Indonesia, tapi tetap punya cita rasa yang khas dan bikin nagih. Gimana menurut kalian? Kalau kalian bisa berbuka di negara lain, negara mana yang ingin kalian coba? Komen di bawah ya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Semoga video ini bermanfaat dan bisa menambah wawasan kita semua. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini ke teman-teman kalian biar makin banyak yang tahu tentang Ramadan di berbagai belahan dunia. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum.